Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Oke, kita lanjut materi hari ini adalah bola kecil, yaitu tenis meja. Oke, yang pertama, perlengkapan permainan tenis meja. Apa sajakah perlengkapan dalam permainan tenis meja? Perlengkapan dalam tenis meja adalah sebagai berikut. Yang pertama, meja, kemudian perangkat net, bola, raket atau bat. Oke, meja, permukaan meja tempat permainan harus berbentuk segi empat dengan ukuran seperti pada gambar 2.28 di bawah ini. Untuk permainan ganda, setiap bagian meja harus dibagi menjadi dua bagian yang sama dan ditandai dengan garis lurus berwarna putih selebar 3 mm, sehingga garis lurus tersebut membagi tiap bagian menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Lanjut. Yang B, perangkat net. Perangkat net terdiri dari net panjang dan kedua tiang penyangga termasuk kedua tiang penjepit yang diletakkan ke meja. Net harus terpancang kuat dengan bantuan tali yang melekat pada kedua sisi net. Diikat pada tiang penyangga setinggi 15,25 cm. Batas panjang net yang membentang pada kedua tiang adalah 8183 cm atau lebih lebar dari permukaan meja. Oke, ada gambar berikut yang dipahami. Ini gambar 2.28 perlengkapan permainan tenis meja. Ini salah satu gambar lapangan tenis meja. Lanjut, bola. Bola harus bulat, berdiameter 40 mm dengan berat 25 gram. Bola tersebut dari bahan seloid atau sejenis bahan plastik serta harus berwarna putih atau orange dan pudar atau tidak mengkilap. Yang D, raket atau bat. Raket atau bat untuk memukul dilapisi karet dengan ukuran berat dan bentuk bat tidak ditentukan. Akan tetapi daun bat harus datar dan kaku. Ketebalan daun bat minimal 85% harus terbuat dari kayu alam dan dapat dilapisi dengan bahan-bahan perekat yang berserat seperti fiber karbon, fiberglass atau dari bahan kertas yang dipadatkan. Bahan tersebut tidak lebih dari 7,5% dari total ketebalan atau 0,35 mm sehingga merupakan bagian yang sangat sedikit tipis. 3. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan tenis meja. Pada prinsip aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan tenis meja dapat dibagi menjadi yang pertama, memegang bat atau grip, siap sedia atau stance, gerakan kaki footwork, dan pukulan stroke. Yang pertama, aktivitas pembelajaran memegang bat. Memegang bat merupakan faktor yang sangat penting dalam permainan tenis meja. Secara garis besar, pegangan dapat dibedakan menjadi dua macam, amati dan pergerakan aktivitas pembelajaran gerak spesifik memegang bat tenis meja berikut ini. Yang pertama, pegangan seperti berjabat tangan.
Pegangan Seichen sangat populer terutama di negara-negara Eropa atau negara-negara Barat. Dengan pegangan ini, seorang pemain dapat menggunakan kedua sisi pad. Contoh, gambar 2.29 dan gambar 2.30. Lanjut, pegangan seperti memegang tangkai pena atau penhole grip. Penhole grip atau pegangan tangkai pena dikenal pula dengan sebutan pegangan Asia. Walaupun akhirnya pemain Asia banyak yang menggunakan pegangan second hand. Pada pegangan Asia hanya satu sisi pad yang dapat digunakan. Contohnya, gambar seperti 2.31 adalah pegangan pen holder dari depan maupun dari belakang. Yang keempat, cara berlatih tenis meja bagi pemula. Bagi pemula yang baru belajar tenis meja, sebaiknya diberikan dahulu latihan pengenalan. Pengenalan berisi aneka ragam bentuk gerak spesifik. Pada pembelajaran misalnya, cara memegang bat, sikap sedia, gerak kaki, atau gerak pukulan. Yang pertama, pengenalan terhadap pemain tenis meja. Amati pergerakan aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan tenis meja sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas pembelajaran memantulkan bola tanpa menggunakan bat. Bisa dicoba. Amati pergerakan bentuk-bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, memantulkan bola ke atas dengan satu atau dua tangan, kemudian menangkap bola satu atau dua tangan berulang-ulang dalam keadaan diam di tempat. B. Memantulkan bola ke lantai dengan satu tangan atau kanan atau kiri, kemudian menangkap bola dengan satu tangan kanan atau kiri secara berulang-ulang. C. Mengkombinasikan latihan 1 dan 2 sambil bergerak maju mundur atau ke samping kiri, samping kanan. Lanjut, gerak bersedia. Stance atau posisi kaki, badan, tangan dalam keadaan siap pada saat menunggu bola atau pada saat memukul bola. Ada dua bentuk stand atau utama yang biasanya digunakan dalam permainan tenis meja. Amati pergerakan aktivitas pembelajaran gerak spesifik siap sedia atau stand sebagai berikut. Yang pertama, square stand atau posisi badan menghadap penuh ke meja. Lihat gambar 2.32. Yang kedua, sit stand. Sit stand adalah posisi badan menyamping, baik ke samping kiri maupun ke samping kanan. Lihat gambar 2.33. Yang D, melempar dan menangkap bola berpasangan secara berulang-ulang. Melempar maupun menangkap bola dilakukan dengan satu tangan atau dua tangan. Contoh, gambar 2.34. Aktivitas pembelajaran melambungkan bola, memantulkan bola, melempar bola, dan menangkap bola. Lanjut, yang kedua, aktivitas pembelajaran memantulkan bola dengan menggunakan bat. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengakrabkan peserta didik dengan bat dan bola, dan juga untuk memahirkan pengguna alat-alat tersebut. Bentuk-bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memantulkan bola ke atas dengan menggunakan pad. Yang kedua, memantulkan bola ke lantai dengan menggunakan pad. Yang ketiga, menghentikan bola di atas pad. Lanjut, yang ketiga, aktivitas pembelajaran memantulkan bola ke dinding. Pembelajaran ini melatih posisi dasar, perasaan terhadap bola, dan persiapan latihan teknik pukulan. Yang pertama,
Memantulkan bola ke dinding tanpa pembatas sebelum pukulan berikutnya. Biarkan bola memantul 1 kali di lantai. Lihat gambar 2.36. Aktivitas pembelajaran memantulkan bola ke dinding dengan bat. Yang B, seperti pembelajaran A, tetapi usahakan selalu berada di atas garis, misalkan di atas garis 80 cm. Gambar 2.37. Aktivitas pembelajaran memantulkan bola ke dinding di atas garis 80 cm. Yang C, seperti pembelajaran A, tetapi pada pukulan berikutnya tidak dibiarkan memantul terlebih dulu ke lantai. Gambar seperti 2.36. Aktivitas pembelajaran memantulkan bola ke dinding langsung dipukul. Jadi tidak harus memantul ke lantai. Lanjut. 5. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan stroke. Terdapat beberapa teknik pukulan dasar dalam permainan tenis meja, antara lain push, drive, block, chop, atau service. Amati dan pergerakan aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan tenis meja sebagai berikut. Yang pertama, A. Aktivitas pembelajaran push. Push dalam teknik pemukul bola dengan gerakan mendorong dan sikap bat terbuka. Push biasanya digunakan untuk mengembalikan pukulan-pukulan push itu sendiri dengan chop atau lawannya. Gambar sebagai berikut. 2.47. Forehand push dan backhand push, ya. B. Aktivitas pembelajaran drive. Drive adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan gerakan bat dari bawah serong ke atas dan sikap bat tertutup. Drive dapat digunakan sebagai pukulan serangan dan dapat kita kontrol sesuai dengan keinginan. Gambar berikut adalah pukulan forehand drive dan backhand drive. Gambar 2.48. Lanjut. C. Aktivitas pembelajaran block. Block adalah teknik memukul bola dengan gerakan menghentikan dalam sikap bat yang tertutup. Block biasanya digunakan untuk mengembalikan bola drive atau bola-bola dengan putaran atas top spin. Didiskusikan mental. Lanjut. D. Aktivitas pembelajaran chop. Chop adalah teknik memukul bola dengan gerakan seperti menebang pohon dengan kapak atau disebut dengan gerakan membacok. Pukulan chop dapat digunakan untuk mengembalikan pukulan bola yang bermacam-macam. Gambar berikut ini adalah pukulan forehand chop dan backhand chop dikuasai di gambar 2.49. Forehand chop dan backhand chop. Lanjut. E. Aktivitas pembelajaran service. Service adalah teknik memukul bola untuk menyajikan bola pertama ke dalam permainan dengan cara memantulkan terlebih dulu bola tersebut ke meja servis. Kemudian bola harus melewati net dan akhirnya memantul di meja lawan. Gerakan atau putaran yang diberikan pada bola biasanya bermacam-macam. Amati pergerakan gambar berikut. Gambar 2.50. Rangkaian gerak forehand chop service. Oke. Kemudian yang keenam, peraturan permainan tenis meja. Yang perlu diperhatikan dalam permainan tenis meja adalah sebagaimana cara memperoleh skor dalam tiap-tiap set. Hal tersebut berkaitan dengan peraturan yang diberlakukan. Marilah kita memahami peraturan-peraturan tenis meja sebagai berikut. Yang pertama, skor atau angka. Pemain dinyatakan mendapatkan poin apabila hal-hal sebagai berikut. Lawannya gagal melakukan servis yang benar. Yang kedua, lawan gagal mengembalikan bola dengan benar. Yang ketiga, sebelum bola dipukul oleh lawan,
bola menyentuh benda lain selain net setelah ia melakukan servis atau mengembalikan bola dengan benar. Yang keempat, setelah bola dipukul oleh lawan, bola telah berada di luar permukaan meja tanpa menyentuh meja. 5. Bola yang dipukul oleh lawan tertahan net. 6. Lawannya memukul bola 2 kali secara berturut-turut. Yang ketujuh, lawannya memukul bola dengan sisi daun raket yang tidak tertutup karet. 8. Lawan atau apa saja yang dipakainya menggerakkan permukaan meja. Yang kesembilan, lawannya atau apa saja yang dipakai menyentuh net. 10. Tangan bebas lawannya menyentuh permukaan meja. 11. Dalam permainan ganda, lawan memukul bola selain dari urutannya. Yang ke-12, seperti yang diperkenankan dalam sistem pembatasan waktu. Kemudian yang B, set game. Suatu set atau game dinyatakan dimenangkan oleh seorang pemain atau pasangan yang lebih dulu mendapatkan skor angka 11 kecuali kedua pemain itu berpasangan sama-sama mendapatkan skor 10. Maka permainan akan dimenangkan oleh seorang pasangan yang lebih dulu unggul 2 poin. Yang kedua, suatu pertandingan terdiri dari 3 game atau 5 game atau 7 game atau 9 game terbaik. Yang terakhir, 3. Permainan harus terus berlanjut hingga selesai selama game berlangsung kecuali dalam pergantian set atau di antara game pemain diperbolehkan istirahat selama tidak lebih dari 1 menit. Oke? Cukup sekian materi dari Bapak hari ini tentang tenis meja. Saya beritahukan bahwa mulai tanggal 21 sudah mulai UTS. Jadi diharapkan untuk anak-anak banyak-banyaknya membaca buku tentang penjas, baik dari internet maupun dari buku. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.